Halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam angka dan data channel. Jangan lupa like, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan juga bunyikan belnya ya. Sahabat angka dan data channel, identitas Indonesia tak hanya dibentuk oleh ajaran Hindu, Buddha, dan Islam. Ajaran Kristiani atau Nasrani pun juga turut berperan dalam membentuk identitas bangsa kita. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gereja bersejarah yang masih berdiri kokoh dari masa lampau hingga sekarang. Sejarah kekristenan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu Ortodoks, Katolik, dan Protestan. 1. Ortodoks. Ortodoks sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, di mana tercatat dalam buku oleh ulama Syekh Abu Salih Al-Armini. Dia mengatakan bahwa di Barus dan Pancur, yang kini merupakan wilayah Tapanuli Tengah dan Deli Serdang, sudah ada sebuah gereja Ortodoks beraliran Gereja Asiria Timur, yaitu Gereja Nestorian, sejak tahun 645 Masehi. Sekaligus menjadi penanda bahwa kekristenan di Indonesia sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7. 2. Katolik. Masuk ke Indonesia pada abad ke-16, yaitu tahun 1511, yang pertama kali tiba di tanah Provinsi Aceh yang dibawa oleh Ordo Karmel, dan pada tahun 1534 masuk ke Kepulauan Maluku yang dibawa oleh bangsa Portugis, salah satunya Franciscus Xaverius yang merupakan misionaris Katolik dan pendiri Ordo Yesuit yang bekerja di Kepulauan Maluku. 3. Protestan. Masuk ke Indonesia pada abad ke-16 yang dibawa oleh bangsa Belanda, yang sebagian besar dipengaruhi oleh aliran Calvinis dan Lutheran. Orang-orang Belanda khususnya dari aliran Calvinis mendirikan tempat pemukiman pertama mereka di Ternate, Maluku Utara pada tahun 1607. Dan jika sahabat angka dan data ingin banyak belajar mengenai peranan ajaran Kristiani atau Nasrani di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap identitas bangsa Indonesia, yuk kunjungi berbagai gereja bersejarah di Indonesia berikut ini, sebagai juga salah satu destinasi wisata liburan sahabat angka dan data nantinya, dan juga menjadi gereja tertua di Indonesia, yang dilansir versi traveloka.com. Yang kini sebagian besar dipengaruhi oleh gereja Katolik dan gereja Protestan yang berkembang di Indonesia. Dan untuk gereja Nestorian tadi, hanya tersisa peninggalan saja. 1. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, Jakarta. Terletak di daerah Pecinan Glodok, Jakarta Barat, Gereja Katolik Santa Maria de Fatima atau juga dikenal dengan nama Gereja Ricci merupakan gereja bersejarah di Indonesia yang sekilas terlihat seperti kelenteng. Hal itu dikarenakan gereja tertua dan bersejarah ini dibangun dengan arsitektur khas Fukian atau Tiongkok Selatan yang akrab dengan dominasi ornamen berwarna merah, kuning, dan emas. Gedung yang menjadi tempat ibadah umat Katolik ini dibangun pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1954 oleh seorang kapten keturunan Tionghoa bermarga Chiu. Nama gereja ini diambil dari cerita penampakan Bunda Maria kepada 3 anak gembala di Fatima, Portugal. Kalian bisa melihat gambaran cerita tersebut dalam relief Gua Maria yang terletak di sisi kanan gereja. Dari awal berdiri hingga sekarang, Gereja Santa Maria de Fatima ini masih mempertahankan ibadah menggunakan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa pengantar warga Hoakiau yang tinggal di kawasan Glodok. Berdasarkan tahun berdiri, sejarah, serta arsitekturnya yang unik, gereja bersejarah di Indonesia yang satu ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya Tionghoa semenjak tahun 1972. 2. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Immanuel, Semarang. Sering menjadi destinasi wisata dan tujuan ibadah utama di kota Semarang, gereja yang biasa disebut dengan Gereja Belenduk yang memiliki nama asli GPIB Immanuel ini menjadi bangunan bersejarah penting bagi masyarakat kota tersebut. Tak hanya menjadi rumah ibadah, gereja bersejarah di Indonesia satu ini berperan sebagai landscape kota lama Semarang yang bersejarah. Dibangun pada tahun 1753 pada masa penjajahan Belanda, gereja jemaat Protestan ini merupakan gereja tertua di Provinsi Jawa Tengah.
Gereja bersejarah ini memiliki gaya arsitektur neoklasik dan sebuah Alkitab berbahasa Belanda yang pernah diterbitkan pada tahun 1784. Keduanya menjadi daya tarik utama para wisatawan yang pergi mengunjungi gereja tersebut untuk liburan. 3. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, Bantul. Terletak di Ganjuran, Gereja Hati Kudus Yesus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gereja Ganjuran ini merupakan gereja tertua yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gereja bersejarah di Indonesia ini didirikan pada tahun 1924 oleh keluarga Setsmusser yang pernah memiliki pabrik gula di wilayah tersebut. Selain berusia tua, gereja ini menjadi sangat unik karena sekilas tampak seperti tempat ibadah umat Hindu dan memiliki arsitektur yang kental akan kebudayaan Jawa dan Hindu. Berjalan-jalan di kompleks gereja tertua dan bersejarah di Indonesia ini, sahabat angka dan data bisa melihat berbagai relief yang mirip seperti relief Candi Borobudur lengkap dan Gua Maria berarsitektur Jawa hingga Candi Hati Kudus Yesus. 4. Gereja Katolik Katedral Santo Petrus, Bandung. Gereja Katedral Santo Petrus atau yang lebih dikenal dengan Gereja Katedral Bandung terletak di Jalan Merdeka, Bandung. Tempat ibadah umat Katolik ini merupakan gereja tertua di Bandung dan memiliki gaya arsitektur neogotik akhir. Selesai dibangun pada tahun 1921, salah satu gereja bersejarah di Indonesia ini dirancang oleh salah satu pendiri yang bernama Charles Prosper dan diberi nama Santo Franciscus Regis. Dari mulai berdiri hingga sekarang, gereja tertua ini masih aktif menjalankan kegiatan keagamaan dan memfasilitasi jemaat yang datang untuk merayakan perayaan besar umat Katolik. 5. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel, Kediri. Di Kediri, Jawa Timur terdapat sebuah gereja tua yang dibangun pada awal abad ke-19. Memiliki gaya arsitektur Eropa yang kental, Gereja Protestan Barat atau GPIB ini dibangun pada tahun 1904 oleh J.A. Broers. Awalnya bangunan gereja bersejarah di Indonesia ini memiliki cat warna putih gading. Baru pada tahun 2005 saat dipugar pertama kali, gereja ini dicat dengan warna merah untuk menghemat biaya perawatan, dan semenjak saat itu gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini lebih dikenal luas dengan julukan Gereja Merah. Berkunjung ke gereja tertua dan bersejarah di Indonesia yang satu ini, sahabat angka dan data bisa melihat kitab Injil kuno yang berbahasa Belanda yang dibuat tahun 1867 dan koleksi 4 buah gelas kuno terbuat dari bahan perunggu. Gereja Merah telah ditetapkan menjadi satu-satunya gereja cagar budaya di daerah Kediri. 6. Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya. Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria atau yang lebih populer dikenal sebagai Gereja Kepanjen merupakan salah satu gereja tertua di kota Surabaya. Dibangun pada tahun 1899, pembangunan tempat ibadah umat Katolik ini dibantu oleh seorang arsitek bernama Wesmas dan diresmikan pada tahun 1900. Berkat arsitekturnya yang indah, Gereja Kepanjen ini pernah mendapatkan penghargaan dari Komunitas Pelestarian Arsitektur Surabaya pada tahun 1996. 2 tahun berikutnya, gereja tua dan bersejarah di Indonesia ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Wali Kota Surabaya. 7. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel, Jakarta. Gereja bersejarah dan tertua di Indonesia selanjutnya adalah Gereja Immanuel, Jakarta. Terletak di Jakarta, tepatnya berdiri di seberang Stasiun Gambir, gereja bersejarah ini selesai dibangun pada tahun 1839. Gereja ini memiliki arsitektur serambi persegi 4 dengan pilar-pilar paladin dengan balok mendatar.
Pilar Paladin ini merupakan bagian dari arsitektur gereja, di mana memiliki gaya klasisisme abad ke-18 yang menonjolkan simetri serta perbandingan harmonis. Lewat konstruksinya yang unik dan dilengkapi kubah, salah satu gereja tertua di Indonesia ini mendapat penerangan sinar matahari yang merata. Berkunjung ke gereja bersejarah ini, sahabat angka dan data bisa melihat menara bundar atau lantern yang dihiasi plesteran bunga teratai dengan 6 helai daun, simbol Mesir untuk Dewi Cahaya. Delapan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sion, Jakarta. Disebut-sebut sebagai salah satu gereja tertua di Jakarta, GPIB Sion yang dahulu bernama Gereja Portugis merupakan cagar budaya kelas A dan nomor 1 di Indonesia. Disebut gereja Portugis dahulu karena gereja ini didirikan merupakan perjanjian antara Hindia Belanda dan juga bangsa Portugis. Selain arsitekturnya yang sangat khas dan otentik, sahabat angka dan data juga bisa menemukan makam salah satu pemimpin Hindia Belanda serta lonceng tua yang berada di bagian luar saat berkunjung ke gereja bersejarah di Indonesia yang berada dekat dengan kawasan Kota Tua Jakarta ini. Sembilan, Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria, Bogor. Gereja tertua dan bersejarah di Indonesia selanjutnya adalah Gereja Katedral Bogor yang telah ada sejak masa pemerintahan kolonial. Tepatnya sejak tahun 1896. Gereja bersejarah di Bogor 1 ini memiliki nama resmi Gereja Katedral Santa Perawan Maria. Seperti gereja-gereja tua dan bersejarah peninggalan kolonial lainnya, Gereja Katedral Bogor ini berdiri megah dengan arsitektur khas yang sangat indah. 10. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Peniel, Jakarta. Gereja bersejarah di Indonesia selanjutnya ini juga berlokasi di Jakarta. Dijuluki sebagai Gereja Ayam, dikarenakan gereja bersejarah yang bangunan aslinya telah berdiri sejak tahun 1850 ini, memiliki penunjuk arah mata angin pada bagian puncaknya yang berbentuk ayam. Arsitektur unik dari gereja dengan nama resmi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Peniel ini merupakan hasil rancangan dari Ed Kuipers dan Hulswit yang memadukan gaya arsitektur berlanggam Portugis dan Italia. Selain arsitekturnya yang unik dan bersejarah, di gereja ini sahabat angka dan data juga bisa menemukan berbagai peninggalan bersejarah lainnya seperti sebuah Alkitab besar berbahasa Belanda dari tahun 1855 yang diletakkan di atas mimbar gereja bersejarah dan tertua di Indonesia ini. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia beberapa gereja tertua bersejarah di Indonesia versi traveloka.com. Tak hanya sebagai tempat ibadah, berbagai gereja bersejarah di atas juga kerap menjadi tujuan wisata religi dan sejarah yang populer. Semoga kiranya gereja-gereja yang ada semakin menambah kesejukan, keharmonisan di Indonesia. Terima kasih.